Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Dewi Melinia Putri akan mempresentasikan tentang proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Ketertarikan Siswa pada Mata Pelajaran SKI menggunakan media audiovisual siswa kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo. Latar belakang masalah. Materi yang terdapat dalam sejarah kebudayaan Islam seringkali sulit dipahami oleh peserta didik dikarenakan pelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan pelajaran tentang sejarah. Sehingga ketika pendidik menyampaikan materi, peserta didik terlihat bosan, tidak tertarik, dan tidak aktif. Peserta didik bosan pada proses pembelajaran karena pendidik tidak menggunakan media yang menarik dan hanya sekedar menjelaskan materi menggunakan metode ceramah dan tanpa menggunakan media apapun. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menggunakan media pembelajaran audiovisual pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam karena dengan menggunakan media audiovisual, peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam penelitian meliputi 1. Ketertarikan peserta didik rendah karena proses pembelajaran kurang menarik. Apakah dengan menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik? 2. Kurangnya keaktifan peserta didik terhadap pelajaran karena pendidik tidak menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Apakah dengan menggunakan media audiovisual dapat meningkatkan keaktifan peserta didik? Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah 1. Penelitian ini dibatasi pada ketertarikan dan keaktifan peserta didik kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. 2. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media audiovisual berupa video animasi. Rumusan masalah. Apakah penerapan media audiovisual pada mata pelajaran SKI dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo? 2. Apakah penerapan media audiovisual pada mata pelajaran SKI dapat meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo? Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa tujuan penulisan proposal ini adalah 1. Mengetahui apakah penerapan media audiovisual pada mata pelajaran SKI dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo. 2. Mengetahui apakah penerapan media audiovisual pada mata pelajaran SKI dapat meningkatkan keaktifan peserta didik kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pengetahuan pendidikan maupun bagi pihak-pihak yang terkait dalam dunia pendidikan. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan masukan untuk guru dalam proses pembelajaran agar dapat meningkatkan ketertarikan dan keaktifan peserta didik dalam pembelajaran pada mata pelajaran SKI. Penulis juga berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pembacanya, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan atau sedang melakukan penelitian yang sama. Telah hasil penelitian terdahulu. Pertama, menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Juni Purwono, Sri Yudmini, dan Sri Anita pada tahun 2014 menyatakan bahwa pelaksanaan penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran memberikan dampak positif bagi siswa. Siswa dapat mendapatkan suasana pembelajaran yang baru, suasana kelas menjadi lebih interaktif, pembelajaran menjadi menarik, siswa menjadi lebih antusias dan lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Juni Purwono, Sri Yudmini, dan Sri Anita dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan media audiovisual untuk
meningkatkan ketertarikan siswa. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan di SD Ma'arif Ponorogo kelas 3 pada mata pelajaran SKI. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Juni Purwono, Sri Yudmini, dan Sri Anita dilakukan di SMP Negeri 1 Pacitan pada mata pelajaran IPA. Selain itu, terdapat pula penelitian lain yang relevan dengan penelitian dilakukan penulis saat ini, yaitu pada penelitian dilakukan oleh Ari Hastuti dan Yudi Budianti pada tahun 2014 menyatakan bahwa penggunaan media audiovisual lebih unggul dalam meningkatkan hasil belajar IPA dibandingkan tanpa menggunakan media audiovisual. Persamaan penelitian dilakukan oleh Ari Hastuti dan Yudi Budianti dengan penelitian dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan media audiovisual. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian ini dilakukan di kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo pada pembelajaran SKI, sedangkan penelitian dilakukan oleh Ari Hastuti dan Yudi Budianti dilakukan di kelas 2 SD Negeri Bantar Gebang 2, Kota Bekasi pada mata pelajaran IPA. Ketiga, pada penelitian lain juga terdapat penelitian yang relevan dengan penelitian dilakukan penulis saat ini, selain dua penelitian yang dijabarkan sebelumnya, yaitu pada penelitian dilakukan oleh Wirdaningsih dan Madatillah tahun 2016 menyatakan bahwa penerapan media audiovisual terhadap keaktifan mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan keaktifan dalam pembelajaran IPA. Hal ini ditunjukkan dengan antusias siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan pembelajaran media audiovisual sehingga mereka menjadi aktif, kreatif untuk belajar. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Wirdaningsih dan Madatillah dengan penelitian dilakukan penulis adalah sama-sama meneliti tentang penggunaan media audiovisual untuk meningkatkan ketertarikan dan keaktifan siswa. Namun, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yaitu pada penelitian ini dilakukan di kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo pada mata pelajaran SKI, sedangkan penelitian dilakukan oleh Wirdaningsih dan Madatillah dilakukan di kelas 4 SD Negeri Pasi, Teungoh, Kecamatan Kawai, 16 pada mata pelajaran IPA. Kajian teori. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam atau SKI merupakan suatu pembelajaran yang termasuk pada salah satu mata pelajaran PAI yang menelaah tentang asal-usul perkembangan yang serta peranan kebudayaan atau peradaban Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Dalam pembelajaran SKI menekankan peserta didik untuk dapat meneladani kisah dari tokoh-tokoh Islam, mengambil hikmah dari sejarah, dan kemudian mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, media audiovisual. Istilah media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Selain itu, kata media juga berasal dari bahasa Latin yang merupakan jamak dari kata medium dan secara harfiah berarti perantara pesan. Menurut AICT, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Media audiovisual merupakan gabungan dari dua media, yaitu media visual dan media audio atau kerap disebut media pandang dengar. Audiovisual akan menyajikan bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selanjutnya adalah pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diambil dari asumsi bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif dan orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula.
Sementara menurut pembelajaran Paigem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan. Selanjutnya adalah minat belajar. Dalam hal belajar, minat sangat besar pengaruhnya terhadap proses dan hasil belajar. Jika seseorang tidak berminat untuk mempelajari suatu hal, maka tidak diharapkan akan berhasil dengan baik. Minat merupakan suatu ketertarikan seseorang untuk memperhatikan atau terlibat dalam aktivitas belajar secara aktif. Kerangka berpikir. Dari paparan tersebut, terlihat betapa pentingnya penggunaan media dalam pelaksanaan proses pembelajaran, terutama pada tingkat sekolah dasar. Dengan menggunakan media yang tepat, peserta didik akan ikut secara aktif dalam proses pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran SKI yang mereka anggap sebagai pelajaran yang membosankan. Dengan asumsi tersebut menyebabkan peserta didik menjadi tidak aktif dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Salah satu media yang efektif digunakan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah media audiovisual. Media audiovisual akan menyajikan bahan ajar kepada peserta didik dengan lebih efektif dan optimal. Berdasarkan teori-teori dalam kerangka berpikir sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berikut ini dapat disajikan hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut. Jika penerapan media audiovisual dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka keaktifan dan ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran SKI cenderung meningkat. Objek tindakan kelas. Objek penelitian ini adalah keaktifan dan ketertarikan peserta didik pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam menggunakan media audiovisual. Keaktifan dan ketertarikan terhadap mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang diteliti yaitu pada pelajaran 4 dengan materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Setting subjek penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 3 SD Ma'arif Ponorogo, Jawa Timur. Setting penelitian ini dalam suasana pembelajaran dalam kelas. Seluruh siswa kelas 3 dengan rata-rata umur 9-10 tahun di dalam proses pembelajaran siswa diajar oleh guru mata pelajaran SKI. Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2020 sampai 20 November 2020. Penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus pada mata pelajaran yang diteliti adalah sejarah kebudayaan Islam. Variabel yang diamati. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel input, variabel proses, dan variabel output. Variabel input. Variabel input adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lain dalam penelitian. Variabel input dalam penelitian ini adalah media audiovisual. Yang kedua, variabel proses. Variabel proses dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang berlangsung dengan menerapkan media audiovisual pada mata pelajaran SKI. Yang ketiga, variabel output. Variabel output dalam penelitian ini adalah keaktifan dan ketertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran SKI dengan menggunakan media audiovisual. Prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua. Siklus pertama pada tahap perencanaan meliputi menemukan masalah penelitian yang ada di lapangan dengan melakukan diskusi dengan guru yang mengajar di kelas melalui observasi yang dilakukan dalam kelas. B. Merencanakan langkah-langkah pembelajaran atau menyusun RPP beserta skenario tindakan yang akan dilakukan oleh guru dan peserta didik sesuai dengan media yang akan digunakan. C. Memilih teman sejawat sebagai kolaborator untuk partner peneliti. D. Mempersiapkan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. E. Mempersiapkan LKPD. F. Menyusun lembar observasi untuk mengamati peserta didik maupun guru. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Rincian tahap pelaksanaan sebagai berikut. Guru melaksanakan persepsi. Yang kedua, guru mempersiapkan media audiovisual berupa video tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang kemudian ditayangkan melalui LCD.
C. Guru memberi kesempatan pada peserta didik untuk bertanya kemudian kepada guru terkait video yang ditayangkan di ASD. D. Peserta didik menganalisis video yang telah disajikan oleh guru. E. Melalui diskusi dengan membagi peserta didik menjadi masing-masing kelompok 4 peserta didik. Mereka mendiskusikan LKPD yang telah diberikan oleh guru. F. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. G. Guru menanggapi presentasi peserta didik, kemudian menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. H. Guru memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan. I. Guru mengakhiri pembelajaran dengan melakukan evaluasi dalam tes. Yang ketiga yaitu tahap pengamatan. Kegiatan pengamatan dilaksanakan dengan proses pembelajaran. Hal yang dicatat dalam kegiatan pengamatan ini diantara lain proses tindakan yang disengaja maupun tidak sengaja, situasi dan tempat tindakan, dan permasalahan yang dihadapi pada saat proses pembelajaran. Untuk mengetahui proses pembelajaran dilakukan sudah sesuai dengan skenario yang telah disusun sebelumnya, maka perlu dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian sasaran pembelajaran diharapkan. Tahap yang keempat yaitu refleksi. Refleksi merupakan bagian akhir dari siklus yang sangat penting untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses hasil pembelajaran yang terjadi yang dilakukan dengan A. Memikirkan tindakan yang akan dilakukan, B. Ketika tindakan dilakukan, dan C. Setelah tindakan dilakukan. Pada siklus 2 dimulai pada tahap perencanaan. Perencanaan yang dilakukan pada siklus 2 ini pada dasarnya sama dengan siklus sebelumnya, baik yang berhubungan dengan guru, peserta didik, atau perangkat yang diadakan perencanaan ulang sebagai dasar pelaksanaan siklus 2. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan. Rincian tahap pelaksanaan adalah A. Guru melaksanakan persepsi, B. Guru mempersiapkan media audiovisual berupa video tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad yang kemudian ditayangkan melalui LCD. C. Guru bertanya pada peserta didik tentang materi pada video. D. Peserta didik menganalisis video yang telah disajikan oleh guru. E. Melalui diskusi dengan membagi peserta didik menjadi masing-masing kelompok 4 peserta didik, mereka berdiskusi untuk mengidentifikasi dan menulis tentang hal apa saja atau masalah yang terdapat dalam video. F. Peserta didik bersama dengan kelompoknya mendiskusikan tentang LKPD yang telah diberikan oleh guru. G. Masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. H. Guru menanggapi presentasi peserta didik kemudian menjelaskan materi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. I. Peserta didik secara individu membuat kesimpulan dan ditulis pada buku tulis untuk mengukur pemahaman mereka. C. Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi. K. Guru mengakhiri pembelajaran dengan melakukan evaluasi dalam tes. Tahap yang ketiga yaitu pengamatan. Selama kegiatan pengamatan pembelajaran, kolaborator mengamati dan mencatat hasil pengamatan dalam lembar observasi yang digunakan sebagai dasar refleksi siklus 2 dipadukan dengan hasil evaluasi. Tahap yang terakhir adalah refleksi. Refleksi merupakan bagian akhir dari siklus yang sangat penting untuk memahami dan memberikan makna terhadap proses penelitian yang dilakukan dengan memikirkan tindakan yang akan dilakukan, B. Ketika tindakan dilakukan, dan C. Setelah tindakan dilakukan. Refleksi pada siklus 2 dilakukan untuk menyempurnakan pembelajaran SKI pada materi masa kanak-kanak Nabi Muhammad dan diharapkan peserta didik aktif dan tertarik dalam proses pembelajaran pertemuan selanjutnya. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.